Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya Dewi Haja Samosir dengan NIM 12024111013 dengan nomor urut 07. Saya dari kelas GPGSD 2020 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. Dengan adanya kasus kesulitan belajar yang dialami oleh siswa selama masa pandemi COVID-19, yang dimana siswa menjadi kurang memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk mengategorikan permasalahan dan menemukan solusi atas kesulitan belajar yang dialami oleh siswa selama masa pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, saya melakukan sebuah testimoni masyarakat yang ada di sekitar saya, yaitu di Seranjai, Kecamatan Santa Narmonda, Kabupaten Toba Samosir. Subjek dari testimoni saya ini yaitu orang tua siswa sebanyak 6 orang. Baiklah, selamat menyaksikan video saya. Tonton sampai akhir ya. Ibu atas nama siapa, Bu? Ibu atas nama Elizabeth Situmorang, Bu. Baik, Bu. Atas nama Ibu Elizabeth ya, Bu. Jadi, Bu, bagaimana pembelajaran orang ini selama corona ini, Bu? Apa mereka berjalan lancar atau mereka sekolah tiap hari, Bu? Tidak, mereka sekolah 3 kali dalam seminggu. Oh, berarti mereka dijadwalkan ya, Bu? Iya. Apa mereka tidak ada daring pakai handphone, Bu, di rumah, Bu? Dulunya iya, tapi sekarang tidak, Bu. Apa yang buat, Bu, kenapa tidak berjalan sampai sekarang, Bu? Sebab di sini jaringan susah, Bu. Ya, berarti masalahnya jaringan ya, Bu, ya? Iya. Jadi kalau mereka belajar di rumah, apa Ibu mengalami kesulitan untuk mengajari mereka, Bu? Seperti karena anak Ibu kan terbilang tidak 1 atau 2, Bu. Apa Ibu merasa kesulitan atau tidak, Bu? Tidak, mereka nanti belajarnya pada malam hari sama-sama sama kakaknya, sama adiknya gitu, Bu. Berarti mereka Ibu tidak mengalami kesulitan ya selama orang ini belajar di rumah ya, Bu? Tidak. Apakah semangat orang ini berkurang, Bu, selama belajar online, Bu, atau belajar di rumah, Bu? Atau mereka ini kurang semangat untuk belajar, Bu? Kalau untuk belajar agak berkurang juga sedikit, Bu. Namanya biasanya setiap hari, ini tidak lagi 3 kali dalam seminggu. Mungkin itu penyebabnya. Apa mereka Iya. pakai seragam, Bu, ke sekolah karena untuk 3 kali seminggunya, Bu? Tidak, pakai baju biasa. Berarti itu menyebabkan mereka untuk berkurang semangat ya, Bu, untuk sekolah Iya, ya, Bu. iya juga. Jadi mengenai fasilitas yang diberikan sekolah, apa buku dikasih sekolah untuk mereka belajar di rumah, Bu? Dikasih buku paket. Tugas orang itu terbilang banyak atau dikit ya, Bu? Terbilang banyak juga, Bu. Ya, mungkin itu alasan guru-gurunya supaya mereka tidak main-main di rumah, supaya Iya. mereka mengerjakan. Pasti orang ini semangat ya, Bu, untuk belajar ya. Iya, ya, Bu. Baik, Bu, terima kasih ya, Bu. Selamat siang, Bu. Ibu atas nama siapa, Bu? Atas nama Rosmawati terbuka. Baik, Bu. Bu, bagaimana persekolahan anak-anak Ibu selama corona ini, Bu? Anak-anak sekolah selama 3 minggu masuk 3 kali. Berarti Bu masuk orang ini 3 kali dalam seminggu ya, Bu? Iya. Apa ada peraturan begitu, Bu, udah masuk sekolah orang ini, Bu? Tentang pakai masker, Bu? Ada peraturan dijalankan apa protokol kesehatan. Contohnya pakai masker, baru cuci tangan. Oh, berarti Bu ada aturan ya, Bu, dari sekolah. Iya. Jadi Bu fasilitas yang dikasih oleh sekolah ada, Bu, seperti buku, masker ada, Bu? Ada masker, baru buku. Atau dikasih ya, Bu? Sanitizer ada dikasih, Bu? Atau dari Ibu sendiri, Bu? Apa? Sanitizer, Bu, untuk mencuci tangan, Bu? Oh, dari sekolah nggak ada. Berarti Bu yang menyediakan ya, Bu? Iya. Berdasarkan semangat orang ini, Bu, apa berkurang, Bu, semangat orang ini selama corona ini untuk belajar, Bu? Enggak, anak-anak tetap semangat apa Belajar. sekolah belajar. Orang ini ke sekolah pakai baju sekolah, Bu, atau pakai baju biasa, Bu, begitu, Bu? Pakai biasa. Pakai baju biasa. Pakai baju biasa ya, Bu? Iya. Jadi, Bu, ada harapan Ibu untuk selesai corona ini, Bu, atau bagaimana, Bu? Harapan orang tua mudah-mudahan cepatlah berlalu corona ini. Iya, Bu. Biar anak-anak bisa sekolah. Jadi, Bu, kalau sekolah menyarankan orang ini daring menggunakan handphone tiap hari, Bu, apa Ibu mau menyetujuinya, Bu, atau bagaimana, Bu? Menurut saya kurang bagus. Maunya langsung tatap muka tapi bergelombang. Lebih bagus seperti itu ya, Bu. Berarti orang ini nggak ada kesulitan belajar selama corona ini, Bu? Ada juga berkurang juga apanya itu cara belajarnya juga udah berkurang. Anak-anak udah jadi kurang pintar lagi. Jadi Bu, apa ada solusi dari Ibu, Bu, untuk sekolah seperti itu, Bu, untuk orang ini?
Ya solusinya mudah-mudahan lah cepat berlalu corona biar cepat anak-anak sekolah lagi seperti semula. Nah, Ibu, terima kasih Bu atas waktunya Bu. Ibu atas nama siapa Bu? Nama Sabitri. Oke, jadi Bu, saya ini mewawancara Ibu nih Bu. Jadi anak-anak Ibu selama pandemi ini bagaimana persekolahannya Bu? Apa lancar Bu atau bagaimana Bu? Orang ini sekolah seminggu 3 kali, Senin Selasa Rabu, bergiliran orang itu dalam 1 minggu 2 kali, Senin Selasa Rabu untuk kelompok 1, Kamis Jumat Sabtu untuk kelompok 2, kayak gitulah terus. Karena pandemi ini kan kita sebenarnya dari atas itu belum bisa nih sekolah, tapi daripada anak-anak ini nggak bisa untuk belajar, jadi dibikin orang itulah dengan cara bergiliran. Jadi Ibu kan waktu orang ini lebih banyak di rumah nih Bu daripada di sekolah Bu. Jadi waktu Ibu lah yang mengajari orang ini Bu. Apa ada Ibu mengalami kesulitan dalam mengajari orang ini Bu? Ya sedikit ada kesulitan, ada juga yang karena kesulitannya karena anak-anak ini kan belum tahu betul, karena baru masuk sekolah langsung pandemi ini kan, jadi apalagi anak saya yang kelas 1 belum malah bisa dia untuk membaca. Karena karena di sekolah kan waktu itu masuk, habis itu lama libur, baru kali ini juga masuk, itu pun cuma 3 kali dalam 1 minggu kan, jadi mengajarinya kadang mana ya, ada susahnya, ada juga yang kalau pas masuk dia dikasih guru dia bisa mengikuti. Jadi Bu, kalau tugas-tugas orang ini banyak dikasih dari sekolah Bu atau bagaimana Bu? Ada juga dikasih dari sekolah, dikerjakan di rumah. Apa orang ini mengerjakan sendiri Bu atau minta bantuan dari Ibu? Minta bantuan dari Ibu ya Bu? Kadang ada yang dikerjakan sendiri, ada juga yang bantuan kami untuk mengerjakan PR-nya. Jadi Bu, berdasarkan pengamatan Ibu, apa orang ini semangat untuk sekolah atau berkurang semangatnya Bu untuk sekolah Bu? Ya ada yang semangat, ada yang kurang bersemangat, tapi kadang anak-anak ini kan untuk libur kan senang ya, jadi karena bebas untuk semangat, tapi kadang ada juga yang anak ini kan rindu untuk bersekolah, rindu orang itu setiap hari bertemu sama kawannya untuk belajar di sekolahan, tapi apa boleh buat karena pandemi ini ya itulah dibatasi dari atas. Betul Bu. Jadi Bu kan tadi orang ini masuk dalam 3 kali dalam seminggu ya Bu. Jadi kalau di orang pihak sekolah memberikan solusi Bu, kalau orang ini memakai handphone daring setiap hari Bu, masuk setiap hari, bagaimana Bu? Apa Ibu setuju atau bagaimana Bu? Ya memang kemarin pertamanya sih kurang setuju juga ya, tapi karena itu sudah keputusan dari atas, mau nggak mau ya harus lagian pula untuk dari sekolah ada etiket baiknya, kan nomor itu kan sekarang dimasukkan ke data Dapudi, jadi orang ini dapat dapat paket istilahnya setiap bulan untuk membantu untuk yang dari untuk daring. Jadi Bu, terakhir Bu, jadi solusi Ibu untuk pembelajaran dalam corona ini apa Bu? Apa solusi mau Ibu berikan Bu? Mana ya, kalau masalah yang belajar itu kan kalau bisa memang harusnya masuk sekolah terus. Anak-anak ini kan jadi ingatannya kan bisa karena tiap hari terus-terusan kan, tapi kalau yang sekarang ini karena untuk jaga jarak jadi seminggu 3 kali ya di rumah saya bantulah untuk orang ini belajar. Bu, semoga corona ini segera lenyap dari bumi ini ya Bu ya. Iya. Supaya orang ini bisa sekolah kembali Bu. Terima kasih atas waktunya Bu. Iya. Selamat siang Bu, Ibu atas nama siapa Bu? Saya ambil Oh, Ibu Lamri. Jadi Bu, bagaimana persekolahan orang ini selama corona? Seminggu berarti ya Bu. Jadi kalau orang ini sekolah Bu, apa ada aturan orang ini Bu untuk masuk sekolah atau pakai masker bagaimana Bu? Ya jelaslah orang itu diwajibkan pakai masker ke sekolah. Pokoknya menjaga inilah aturan yang jadi terapkan oleh sekolah. Jadi Bu, fasilitas yang diberi dari sekolah ada Bu, contohnya buku. Istighfar tuh sih kau penting. Sana kalian, atau sana Masker Bu, ada kalian. dikasih dari sekolah Bu. Enggak, itu masker sendiri dari rumah. Masker dikasih dari berarti ya Bu. Jadi Bu, orang ini ada kurang semangat gitu Bu dalam belajar orang ini karena masa corona ini Bu. Enggak juga lah, makin orang itu semakin giat belajar karena itu kan
Iya, berarti Bu karena berkurang ya Bu. Berarti orang ini lebih banyak waktunya di rumah daripada di sekolah ya Bu. Iya pasti. Apa Ibu mengalami kesulitan Bu untuk mengajar orang ini Bu? Di sana koti. Gimana dibilang Sana ya, koti. yang namanya pun membantu juga ya, kita harus banyak waktu lah untuk mengajar orang itu. Berarti waktu Ibu lebih Ibu luangkan untuk anak-anak ya Bu. Iya pasti. Kenapa? Apa ada solusi Bu untuk Ibu saran selama corona ini Bu? Atau ada harapan Ibu supaya corona ini habis Bu? Ya jelas lah kan namanya pun kita sebelum ke sekolah tiap hari yang biasanya kan ya jelas lah kita pastinya berharap Nanti di video kau. Jadi Termasuk kau ke sekolah. Dari aku Wandi. Hilang. Acara. Apa? Hari Jumat dong. berarti Bu kalau setuju ya Bu karena termasuk juga jaringan ya Bu. Berarti mengalami kesulitan seperti itu Bu. Ya, susah lah karena udah 3 kali seminggu ini. Jadi Ibu yang ngajar ya Bu. Ya, Jadi Bu ada aturan orang itu masuk ke sekolah Bu atau pakai masker atau pakai baju bagaimana Bu ke sekolah Bu? kalau pergi sekolah pakai masker, kalau baju biasa, nggak pakai baju. Sekolah Bu ya. Ya, Berarti Bu apa kalau Ibu melihat kesehatan orang itu apa mereka semangat belajarnya Bu selama corona ini Bu atau meningkat atau menurun Bu? ya menurun lah karena nggak apa lagi. Karena jarang masuk sekolah Iya. ya Bu. Tapi waktu bermain orang itu bagaimana Bu? Apa Ibu meluangkan waktu mereka bermain atau memaksa orang itu untuk belajar di rumah Bu atau bagaimana? Maksa belajar lah supaya biar rajin belajar di sekolah. Belajar di sini di rumah ya Bu. Jadi Bu apa solusi Bu supaya orang-orang ini supaya bisa kembali lagi ke sekolah Bu? Apa ada saran Ibu untuk sekolah Bu atau bagaimana Bu? Apa harapan Ibu? Harapan saya terus sekolah lah, tapi karena corona ini ya jalan terpaksa. Paksa ya Bu. Baik Bu. Apa ada fasilitas dari sekolah itu Bu? Fasilitas buku, masker dikasih Bu? Ada buku, masker ada. Artinya Bu setidaknya pihak sekolah sudah membantu ya Bu untuk belajar sekolah Bu. Jadi orang tua sama pihak guru saling membantu ya Bu dalam pembelajaran anak ya Bu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya ya Bu. Oke. Terima kasih Bu. Bu atas nama siapa Bu? Oh, nama aku Melati Pandianan. Baik Bu, saya ingin menanyakan sama Ibu Bu, bagaimana Bu anak Ibu sekolah dalam masa corona ini Bu, sama pandemi ini Bu? Asal bang ngabe? Oh, selama corona ini mereka tidak lagi seperti biasa belajar. Mereka jadi diatur waktu menjadi 3 kali seminggu dengan membawa PR masing-masing. Pasti per orang itu tiap hari dikasih ya Bu. Apa orang itu datang ke sekolah cuma dalam pengambilan untuk mengirim tugas saja Bu, untuk mengumpulkan tugas saja Bu, atau mereka melakukan proses belajar mengajar Bu? Ya, sebagian juga melakukan pelajaran tapi dengan singkat. Tapi yang pada umumnya mereka hanya mengantarkan PR masing-masing. Jadi Bu orang itu pergi ke sekolah pakai masker Bu atau pakai bagaimana Bu? Oh, itu harus pakai masker, harus diharuskan. Diharuskan guru setiap hari pakai masker. Biarpun ke sekolah, biarpun keluar sekolah, haruslah pakai masker demi kesehatan, protokol kesehatan. Jadi seperti ini Bapak pihak sekolah memberikan fasilitas kepada murid-murid Bu untuk pembelajaran di rumah, masker apa dikasih sekolah Bu? Oh, masker dikasih hari itu sekali atau 2 kali gitulah dikasih dari sekolah masker supaya dipakai setiap hari. Tapi kami beli juga tambahannya supaya bisa bebas leluasa memakai masker itu. Jadi bukunya Bu dikasih sekolah ya Bu ya? Dikasih sekolah. Dikasih sekolah ya Bu. Jadi Bu seperti ini Bu, apa ada kesulitan Ibu rasakan untuk mengajari anak-anak di rumah Bu? Ya, adalah kesulitannya beda dengan hari biasa. Kalau hari pandemi ini kita sebagai orang tua haruslah mengajari anak di rumah karena sudah sama waktunya di sekolah 3 hari, di rumah pun 3 hari atau termasuk 4 hari dengan hari libur, hari Minggu. Jadi haruslah orang tua mengasih waktu untuk mengajari anak-anak supaya bisa pintar lah. Betul sekali Bu. Jadi Bu, kalau Ibu melihat anak-anak Ibu setiap hari apa mereka ditambah semangat Bu atau berkurang semangatnya Bu? Ya jelas berkurang lah Ibu, namanya juga nggak sekolah lagi. Seandainya sekolah tiap hari, mereka pasti tambah pintar. Tidak sama lah guru mengajari dengan orang tua. Pastilah lebih pintar guru dari mengajari daripada orang tua.
Betul sekali Bu. Jadi Bu, kalau seandainya ini Bu, orang pihak sekolah memberikan aturan kalau mereka memakai daring Bu, daring memakai handphone untuk dalam pelajaran, tapi tiap hari masuk Bu, apa Ibu setuju Bu? Saya tidak setuju Kenapa Bu? Apa alasan karena Ibu? daring ini memakai paket menambah biaya, sementara pendapatan tidak seberapa. Jadi saya tidak setuju, lebih setuju kalau sekolah setiap hari ataupun 3 kali seminggu. Lebih setuju itu ya Bu ya. Baik Bu, apa ada solusi Bu mau Ibu berikan tuh pihak sekolah atau yang lain Bu supaya pembelajaran semakin berjalan dengan lancar Bu? Apa solusi Bu? Ya, saya tidak punya solusi. Apa yang diaturkan oleh pemerintah itulah kita ikuti. Pemerintah bilang protokol kesehatan, kita buat anak-anak kita pakai masker. Kepala sekolah berkata 3 kali masuk, ya kita suruh anak-anak 3 kali masuk. Kalau solusi dari orang tua, ya tergantung sekolah lah, tergantung pemerintah. Baik Bu, terima kasih atas waktunya ya Bu. Setelah saya melakukan testimoni dengan orang tua siswa, sehingga dapat diketahui kesulitan yang belajar yang dialami oleh siswa pada masa COVID-19, yaitu yang pertama, kurangnya minat belajar siswa itu sendiri yang diakibatkan oleh handphone sebagai media pembelajaran yang mengakibatkan terpecahnya konsentrasi belajar siswa. Yang kedua, siswa mengalami kesulitan dalam mencari informasi sendiri. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari orang tua karena tidak semua orang tua mampu membimbing anaknya untuk belajar. Dan yang keempat, kurangnya semangat belajar yang diakibatkan oleh teman siswa yang berkurang. Solusi yang dapat saya berikan terhadap permasalahan kesulitan belajar yang dialami siswa selama masa pandemi COVID-19 yaitu yang pertama, ketika proses belajar tatap muka berlangsung, diharapkan kepada guru dapat memaksimalkan pemaparan materi sesuai dengan KD yang berlaku sehingga siswa dapat memahami materi. Yang kedua, pembelajaran matematika dan IPA harus dilaksanakan secara tatap muka. Yang ketiga, materi hafalan seperti pendidikan agama, PPKN, dan ilmu pengetahuan sosial dapat dijadikan program belajar mandiri di rumah dengan adanya bantuan dari orang tua siswa. Yang keempat, mengurangi materi yang mengharuskan siswa mencari informasi sendiri dari internet, tetapi memberikan materi sesuai dengan LKS atau lembar kerja siswa. Dan kelima, dan apabila pembelajaran daring dilaksanakan, diharapkan Dinas Pendidikan memberikan bantuan kuota internet kepada guru dan murid, dan kepada orang tua diharapkan agar mengontrol siswa atau anak untuk pemakaian handphone secara tidak berlebihan. Jadi kesimpulannya adalah pembelajaran siswa pada masa pandemi COVID-19 ini, yaitu metode yang digunakan adalah metode tatap muka menggunakan sistem shift atau bergantian, yang dimana jumlah siswa dibagi menjadi 2 shift. Yang kedua, dengan sistem daring, yaitu dengan cara bergantian dengan tatap muka yang dilaksanakan secara 3 hari dalam seminggu. Yang ketiga, siswa pergi ke sekolah tidak menggunakan seragam sekolah tetapi menjalankan protokol kesehatan. Dan yang keempat, pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini diharapkan siswa mendapat dukungan dari orang tua, guru, dan masyarakat sekitarnya. Baiklah, demikian video dari saya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.